sekarang kita akan coba merender si gambar beduk ini, tapi pertama-tama kita harus menempatkan si kameranya dulu. Secara default kameranya itu ada di sebelah sini ya. Kita bisa masuk ke tampilan kamera dengan pencet ini atau pencet 0 ya di numpad. Nah, kita bisa perbaiki atau kita bisa ke tampilan depan, kemudian kita sesuaikan view-nya, kemudian kita Ctrl Alt 0 untuk menjadikan itu sebagai view kamera. Nah, seperti itu. Ini juga masih belum tepat. Kita akan pilih kameranya, kemudian kita geser di sumbu Y untuk mundur dan geser di sumbu X untuk menyesuaikan. Kita geser lagi. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya masih terlalu besar ya. Kita mundur lagi. Jadi ini tujuannya adalah biar kita bisa menggunakan beduk ini di dalam format banner atau apapun, atau video yang kamu bisa pakai. Jadi kamu bisa tambah tulisan di sini, gambar beduknya di sini. Oke, mungkin agak miring sedikit sini. Sepertinya sudah sesuai. Nah, untuk merender kita akan pilih di sini, resolusinya kita turunin dulu sampai 50, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini rendernya akan kurang lebih akan seperti ini. Jadi sepertinya kita butuh cahaya di sini agar warna yang di depan lebih keluar ya. Untuk itu saya akan pilih lampu di sini, kita ganti namanya menjadi matahari misalkan. Kemudian proporsinya kita ya udah 1000 aja kayaknya cukup, tapi kita ganti ke sun dulu. Nah, kalau untuk matahari kita harus turunkan mungkin ya, jadi 10 mungkin. Oke, 10 kayaknya cukup. Kemudian warnanya kita tambahkan kuning sedikit, agak kemerahan mungkin. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi lampu di sebelah sini. Untuk itu kita add lamp point. Lampunya masih di bawah. Kita tambah di sumbu Y, kemudian grab lagi di sumbu Z, kemudian di X mungkin. Ini hampir tidak terpengaruh ya. Jadi kita harus menaikkan powernya jadi 100 mungkin. Oke, 195 mungkin. Nah, oke, saya rasa ini sudah lumayan ya. Kita coba render ya dengan resolusi 50%. Kita coba render bisa di sini. Render image atau F12. Tekan F12. Oke, mantap. Saya rasa ini bisa dipakai ya, udah mulai bisa dipakai. Tapi bagaimana kalau kita tambahkan sedikit garis di sini? Kayaknya lebih menarik dan lebih kartun ya. Oke, kita akan coba lagi. Untuk background transparan kita tinggal pilih di render di sini, render properties, dan cari di bagian bawah ada film di sini. Kita pilih transparan, kemudian kita render 100 dan kita akan save dulu ya. Save, dan ini pasti agak lama nih. Render 100% agar bisa langsung dipakai. Oke, kita save image-nya, save di desktop mungkin. Kita kasih beduk basic. Warna gambar beduk ini bisa kamu download ya, linknya ada di deskripsi. Dan saya menyediakan beberapa gambar, yaitu yang transparan kayak gini, dan nanti mungkin di akhir video akan ada animasi juga, tapi dari video yang setelah ini. Sekarang kita akan menambahkan garis agar seperti kartun. Untuk itu kita masuk ke render properties lagi dan memilih freestyle di sini. Dalam freestyle ini kita tidak bisa tampil di preview ya, karena mungkin akan memberatkan. Nah, di sini adalah ada thickness-nya. Untuk melihat previewnya kita harus merendernya nggak mau nih seperti ini, karena kalau tidak dirender dia nggak ngerender si garisnya. Nah, sekarang kita render stroke-nya. Sini masih nunggu nih ya. Nah, stroke-nya seperti ini kurang lebih. Belum bagus kalau kata saya. Kita bisa modifikasi garisnya dengan cara memilih relatif. Kemudian kita masuk ke layer properties di sini. Di paling bawah ada yang namanya
freestyle line style. Nah, di sini kita bisa memberikan warna, base colornya apa, kita akan pilih yang paling gelap di sini. Seperti itu. Kemudian ketebalannya kita bisa atur agar seperti kaligrafi, misalkan kita bisa tambahkan modifier di sini, kaligrafi, kemudian validasi 60 biarin aja, minimalnya 0,5 misalkan, dan maksimalnya adalah 4. Saya rasa ini cukup ya. Sekarang kita akan coba render. Ini dia hasilnya, dan kita bisa lihat dia tidak merata ya. Kalau ini garis-garis ini mungkin kita harus memperbaiki dari memperbaiki dulu si objeknya ya. Kita bisa masuk ke sini. Nah, ini mungkin yang menyebabkan dia bergarisnya tidak enak. Kita unselect, kemudian kita pencet I. Oke, kita coba lagi ya. Mungkin maksimalnya 3 saja, atau kita balik lagi ke render style, kita pilih absolute, kita render. Oke, ini lebih baik. Garis putus-putusnya sudah hilang dan garisnya sudah agak enak dipandang ya. Tapi ini juga masih kita bisa perbaiki lagi dengan menambahkan modifier lagi di line propertiesnya ya. Kita kecilkan, kita tambah lagi noise. Nah, noise ini akan menambahkan efek yang lebih tidak stabil lagi di material yang kita buat ya. Kita kasih misalkan ininya 2, dan influence-nya mungkin nggak terlalu banyak, jadi kita pilih 0,2 saja. Kita langsung render aja, kita langsung cek seperti apa hasilnya. Oke, kamu bisa lihat di sini garisnya semakin tidak stabil, jadi lebih sedikit menyerupai gambar coretan tangannya. Oke, saya rasa ini udah cukup. Mungkin saya akan tambahkan sedikit 0,5 mungkin. Save dulu, kemudian kita render lagi. Oke, lebih baik. Saya bisa simpan ini di bedug basic bergaris. Oke, kita sudah punya 2 gambar. Sekarang saya akan menambahkan basic lantai di bawahnya ya. Mungkin kita akan tambahkan pasir mungkin ya. Untuk itu saya akan menambahkan plane di sini, dan kita akan scale dia sebesar mungkin, atau seenggaknya bisa menutupi kamera yang bagian sudut ini. Scale, kemudian kita akan tambahkan modifier. Di sini ada displace. Displace ini kita bisa kasih tekstur, dan teksturnya bisa di sini. Tadi displace di sini ya. Teksturnya harus dilihat di tekstur properties. Kita bisa pilih clouds. Nah, seperti tidak terjadi apa-apa, tapi untuk mendapatkan efek dari displacement ini kita harus menambahkan detail pada objek yang kita punya. Jadi kita akan masuk ke edit mode, kemudian kita klik kanan, subdivide sebanyak 10 mungkin ya. Oke, kita balik lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa turunkan pengaruhnya ya. Balik lagi ke modifier, kemudian kekuatannya kita bisa misalkan ke 0,2. Balik lagi ke sini. Oke, ini kayaknya udah mantap, tapi kita perlu menghaluskannya sedikit. Kalau itu set smooth. Nah, ini jadi seperti tanah ya. Kita juga akan kasih material di sini. Materialnya mungkin warnanya akan sama seperti ini, tapi kita tambahkan yang baru dulu. Pilih colornya, kita pilih pick material, kemudian itu. Nah, jadi kalau kita render, jadi ada garisnya juga tanahnya seperti ini. Nanti kita lihat dulu rendernya. Oke, mantap. Kita bisa save ini berground ya. Nah, sekali lagi untuk yang terakhir, mungkin kita akan ganti material backgroundnya dengan warna yang kita inginkan. Untuk itu kita masuk lagi ke render properties, dan film transparannya kita matikan,
dan kita ke World Properties, kita ganti warnanya menjadi misalkan sama seperti ini. Kan ini kartun ceritanya kan, terus agak terang, jadi warnanya akan kurang lebih sama. Kita render lagi. Oke, mantap. Kita save. Ganti nama, background. Mungkin kurang lengkap ya kalau beduk nggak ada scene malamnya, jadi kita akan bikin lagi satu render dengan scene malam, tapi sebelum itu kita perbaiki dulu stroke-nya, mungkin agak terlalu kasar menurut saya. Influence-nya mungkin kita akan turunkan, atau di kaligrafinya enggak, sudah cukup. Influence-nya dia, noise-nya aja yang kita turunkan jadi 0,3 misalkan. Oke, cukup. Kita save. Sekarang kita akan ganti scene-nya menjadi malam. Untuk itu kita lampunya akan kita ganti yang malam, yang mataharinya kita ganti menjadi agak kebiruan. Masuk dulu sini ya. Dan ini juga agak kebiruan sedikit. Kemudian di wordnya kita akan ganti colornya menjadi biru ya. Atau hitam juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah seperti itu mungkin. Oke, tinggal render aja nih mah. Hit render. Sip, kita save. Kamu bisa tambahin bintang-bintangnya dikit lah di Photoshop, di apapun lah itu. Tapi saya akan ngasihnya segini aja, malam di sini. Baiklah, kali ini kita sudahi saja ya materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan menambahkan animasi di beduk ini, si pemukulnya memukul-mukul beduk ini ya dalam bentuk animasi. Oke, itu aja mungkin.